Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya. Kali ini saya akan mencoba trading di modal kecil. Modalnya 140.000. Ini saya pakai akunnya adik saya yang masih 140.000. Kita akan kasih tantangan 140.000 itu bisa nggak sih sampai 10 juta. Jadi saya membuat tantangan sendiri. 140.000 ini bisa sampai 10 juta Bang. Ya saya trading nggak dalam satu waktu ya. Kita bisa coba sampai hari keberapa bisa sampai nembus 10 juta. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman saya mohon subscribe saya, like dan share ya teman-teman. Terus oke, langsung aja kita mulai tradingnya. Kita udah open posisi 14.000 ya teman-teman. Kenapa ini kita ambil posisi open ke bawah? Ini SMA 7 nya sudah di atas, itu mengindikasikan bahwa mau ke bawah, dan paraboliknya sama MACD juga sudah mengarah ke bawah. Jadi harusnya ini turun ke bawah ya teman-teman. Kita lihat ya, profit ya teman-teman. Kita tunggu ada momen lagi. Bentar, nunggu persilangan. Iya, open posisi lagi 14.000. Nggak enaknya di modal kecil itu seperti ini teman-teman. Kita saya nggak berani ngebom Nagasaki seperti biasa kayak kemarin. Jadi pada riskan. Waduh, itu ke bawah. Waduh. Ayo naik, ayo naik. Ya, kita loss ya teman-teman. Kita ambil kompensasi 28.000. Kita buka pasar. Ini pasar yang sedang dibuka ya teman-teman. Jadi kita tuh harus sabar ketika nunggu momen tertentu. Kalau sudah ada momen baru kita ambil open posisi. Kita di Euro USD, kita lihat ada ini trennya mau naik. Kita lihat dulu, tunggu sebentar. Kita cari di Euro coba. Di Euro USD juga pasarnya kurang ya teman-teman. Ambil posisi aja. Ini trennya mau ke bawah. Kenapa? Karena SMA 7 nya itu udah mengarah ke bawah. Terus paraboliknya juga sudah di atas. Ini mengindikasikan bahwa mau ke bawah. Ini udah kompensasi pertama ya teman-teman. Ya, kita loss lagi. Kompensasi pertama kita loss, kita ambil kompensasi kedua 70.000 ya teman-teman. Sebentar, kita cari pasar apa ya. New Zealand aja coba. New Zealand, Jepang. Nggak bagus. Coba di Australia, New Zealand. Sebentar ya, open posisi di sini. Saya udah open 2 kali, langsung habis ya teman-teman. Kalau misalkan ini loss, berarti udah selesai. Saya gagal di challenge ini. Ya, aku harap ini bisa profit ya teman-teman.
MACD-nya sih udah mengarah ke atas, harusnya ini profit harusnya. Kalau loss 5 4 3 2 1, iya ya, profit ya teman, profit dulur-dulur 192. Ini kita coba sampai 700 ya teman, bisa apa enggak? Kalau misalkan 700 sudah, nanti kita lanjutkan besok lagi. Saya target hari ini cuma sampai 700.000. Kita lihat di euro apakah ada momen. Oke, pasar sebelumnya kita cari titik resisten, titik ke bawahnya mana, atasnya mana. Trennya turun ya teman-teman, ini trennya udah arah ke turun. Aduh, ya sebentar, kita cari pasar lagi di GBP NSD. Nah ini bentar ya, posisi 28.000. Jadi teman-teman, yang paling penting tuh dalam trading harus sabar. Kita harus benar-benar sabar, jangan terbawa emosi. Yang penting adalah psikologi kita benar-benar sudah bagus. Terus tradinglah kalau saya saran tradinglah di jam 3 sampai jam 5, karena di jam-jam itu biasanya pasar sedang bagus. Harusnya ini profit ya teman-teman. 10 9. Kalau dari trennya udah turun ya, ini SMA 7 sudah mengarah ke bawah, paraboliknya juga sudah di atas, mengindikasikan bahwa mau ke bawah. Iya, profit. Jadi santai aja mainnya, nggak usah barbar. Kita cari lagi pasar. Santai. Sampai kita cari pasar lagi, nunggu momen. Nah ini bagus nih, tapi kurang. Kita belum dapat momen. Ini mau momen persilangan nih. Aduh, nggak berani. Ini udah trennya bawah ya teman, cuma mesti ada pembalikan. Kita ambil open posisi aja di sini. Iya, ayo turun. Kenapa saya ambil posisi di ke bawah auto sell? Karena semua indikatornya sudah mengarah ke bawah ya. Kita loss teman-teman. Kita siapkan kompensasi 28.000. Maksimal kompensasi itu sampai 3 ya teman-teman. Kalau udah lebih dari 3 ya udah, mending ditutup aja, mending cari yang lain. Saya open posisi 2. Ini udah kompen ketiga ya teman-teman, udah kompen ketiga. Kalau misalkan ini loss, saya sudahi. Ayo, harusnya turun. Semua indikator ini sudah mengarah ke bawah. Iya, ayo turun terus. Nah, kalau misalkan saya mau pakai akun saya, mesti ini saya bom, biar profitnya banyak. Nah, ini karena saya pakai akunnya adik saya, modal cuma 140.000, kita coba bisa maksimal sampai 10 juta atau enggak. Ikuti saya terus ya teman-teman. Ya, kita lihat pasar GBP NSD. Ini mau ada momen persilangan, kita siap-siap.
Iya, open posisi 14.000. Saya yakin ini pasti naik. Udah momennya bagus banget. Persilangan MACD juga sudah, batang hijaunya sudah kuat. SMA 7 juga sudah mengarah ke atas dengan paraboliknya sudah di bawah. Jelas ini naik. Iya, profit. Oke teman-teman, kita sudah seharusnya 278. Ini masih ada tren naik ini. Sebentar, nunggu waktu. Berani saya. Kita cari lagi di SD. Lah ini bagus nih, kita langsung open posisi. Kalau misalkan saya pakai akun pribadi, mesti saya bom ini karena momennya bagus banget ya. Ini udah ada beberapa candle merah, pasti turun ya. Kita yang satu masuk, aku harap yang kedua ini masuk. Aduh malah naik. Kita siapkan kompensasi 28.000 ya, yang ini loss ya. Kita siapkan yang 28.000. Kenapa 28.000? Yaitu untuk menutup yang open posisi tadi yang loss, yang 14.000 nya. Kalau misalkan intinya ya 2 kali lipatnya lah. Nah, ini nunggu momen, kita cari lagi. Harus sabar ya teman-teman. Kalau misalkan trading itu benar-benar harus sabar, jangan terbawa emosi. Mending kita santai, relax. Satu hari itu kan 24 jam. Kita bisa mainkan misalkan pagi, posisi aja di sini. Ya, kenapa saya open posisi sell di sini? Karena tadi MACD sudah mau mengarah ke bawah. Kita loss. Oke, kita siapkan kompen 110. Harusnya 140 ya teman-teman. Nah, ya, karena habis jadi 140. Ini kenapa naik ke atas? Saya open posisi buy karena tadi SMA 6 itu mengarah ke atas. Saya posisi semuanya, jaga-jaga yang 67 ini saya sell. Kalau misalkan 110 tadi lepas, bisa kena di 67 nya. Malah ini yang dapat alhamdulillah yang 110. Jadi kita kembali lagi ke modal 198. Sebenarnya kita open. Kalau modal kecil itu susah banget ya teman-teman. Kita untuk ngatur psikologi itu benar-benar susah. Ini aja saya rada barbar ya teman-teman. Sebetulnya kita pasang lagi. Harusnya ini trennya masih naik ya. Kita udah open posisi 2. Kalau misalnya ini kita dapatnya 75. Ya, ayo naik terus. Aduh, 4, 3, 2, 1. Iya, profit. 2 open kita profit. Kita sudah 242. Masih jauh ya angka 700 ya. Ini mau momen ke bawah. Aduh, apa kita ambil aja posisi ke atas. Kenapa ke atas? SAR paraboliknya sudah di bawah dan SMA 7 nya mengarah ke atas, sedangkan tadi MACD nya kan belum menutup ke bawah, jadinya saya ambil posisi ke atas. Kita profit ya teman-teman. Ayo naik lagi. Kita langsung kompen aja di sini. Jadi kalau misalkan ini ke bawah bisa kena kompensasi kita. Kalau misalkan yang pertama profit, aduh, kompensasi pertama kita yang gagal ya, open posisi yang tadi malah masuk. Kalau yang ini full saya barbar beneran, pakai strateginya kurang, kita bom aja di sini.
Kalau nggak bom itu, kalau nggak bom Nagasaki rasanya tangannya gatel. Harap ini masuk ya teman-teman. Setelah naik ke atas ini LCD-nya sudah muncul batang hijau ya. LCD-nya udah merah ya. Tapi paraboliknya sudah di bawah, harusnya ini bisa naik ke atas. Harusnya ini bisa naik ke atas. Kita kompensasi aja 70.000 buat persiapan. Jaga-jaga kalau misalkan ini loss. Ya. Terus naik terus naik kuat terus ayo naik. Harusnya ini naik ya teman-teman. MACD sudah mau persilangan, mohon persilangan. Aduh, perekamnya mati. Tadi udah masuk semua ya teman-teman. Kita posisi aja di sini. Kenapa MACD juga sudah menukik tajam ke bawah dan SMA 7 juga sudah mengarah ke bawah. Jadi saya pasti ini profit ke bawah. Oke, kita profit udah 413. Kita cari momen dulu. Kita sabar. Kalau ada momen baru ya. Ini harusnya profit ya teman. Semua indikator sudah mengarah kuat ke bawah, tren ke bawah. Jadi ini pasti sell. Ya, kita profit lagi. Sudah saldo kita sudah 469. Kapan posisi bawah lagi? Ini masih kuat ya teman. Ini benar-benar masih kuat ini bawah. Indikator semua ketiga-tiganya mengarah ke bawah semua. Paraboliknya juga sudah di atas. Pasti ini profit. Ya. Profit 525, jadi kurang 150 lebih ya. 150-an ya. Tonton posisi atas. Kenapa saya ambil posisi ke atas? Karena MACD sudah mau persilangan, parabolik sudah di bawah, dan SMA 7 sudah mengarah ke atas. Saya open posisi 2 kali ya teman-teman di sini. Kalau misalkan ini masuk, kita dapat 252. Ya, masuk semua 637. Ini open posisi terakhir ya. Kalau misalkan ini masuk, nanti kita sudahi. Kita udah tembus 700. Kalau misalkan ini semuanya sudah masuk, kita lihat apakah kita loss ya teman-teman. Open posisi tadi kita loss. Kita coba cari di USD JPY. Kita cari di Audi USD coba. Pasarnya kita posisi di sini 300.000 ya teman-teman. Ini kenapa saya ambil posisi sell? Indikator semua sudah jelas ya. Parabolik sudah di atas, SMA 7 sudah mengarah ke bawah, dan MACD sudah tegak lurus ke bawah, pasti masuk ya. 540, 667 ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita ambil posisi sekali lagi masih udah 700. Kita nunggu momen, kita akan posisi sell. Ini masih kuat ke bawah ya teman. Kalau misalkan ini masuk, kalau ini misalkan profit, saya lanjutkan besok lagi karena sudah mencapai 700. Pasti ini udah 700 ya. Kita profit ya teman-teman. Ayo, kalau pakai modal kecil tuh rasa deg-degan banget. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 ya, profit. Alhamdulillah sudah 723 ya teman-teman. Akhirnya kecapai hari ini. Saya rasa sudah cukup karena saya target cuma sampai 700.000. Ya, buat teman-teman yang trading di ya baik itu modal besar, modal kecil, kalau misalkan target harian teman-teman sudah tercapai, udah ganti kesibukan lain. Jangan dipaksa untuk trading terus, nanti malah ujung-ujungnya kalian loss. Ya, gitu. Bisa kita lanjutkan nanti atau disambi apa dulu, apa dilanjut besok kan bisa. Terus kemudian ingat pesan saya, ketika trading itu ada 3 yang perlu dicermati. Yang pertama itu adalah psikologi kita. Psikologi itu sangat penting. Kalau misalkan teman-teman sedang ada masalah atau banyak pikiran, diusahakan jangan trading. Kedua, jangan tamak. Ini yang paling penting. Jangan tamak. Kalau misalkan target harian teman-teman sudah tercapai, udah jangan dilanjutin lagi. Yang ketiga, pakai money management. Diusahakan teman-teman trading dengan modal ya minimal 1.400.000 lah minimal. Kalau misalkan 140 itu sebenarnya sama aja kalian itu ngasih uang buat brokernya sebenarnya, karena secara psikologi nggak dapat, buat kompensasi aja itu nggak bisa. Terus kalau misalkan 140 minimal open posisi 14.000, berarti udah berapa persennya itu, udah lebih dari 10%. Udah 10%-nya itu nggak dapat secara money managementnya. Oke, tunggu part 2. Apakah saya bisa sampai 10 juta? Tetap lihat saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap dukung saya. Oke, salam profit.